Dalam Islam, jin dikatakan tertarik pada wanita yang sedang haid karena pada saat itu, wanita berada dalam kondisi yang dianggap kurang suci menurut syariat. Haid mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam ibadah. Karena wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan melaksanakan salat atau puasa. Kondisi ini diyakini membuat wanita lebih rentan terhadap gangguan spiritual, termasuk dari jin. Namun, ini bukan berarti wanita yang haid pasti diganggu jin. Islam mengajarkan bahwa perlindungan dari jin dan setan dapat dicapai dengan menjaga zikir, membaca ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi dan surat Al-Falaq serta An-Nas, dan selalu berada dalam keadaan bersih secara spiritual. Narasi ini lebih kepada pengingat agar tetap menjaga diri dari gangguan makhluk gaib dalam situasi apapun. Dalam Islam, menceritakan keburukan seseorang yang sudah meninggal sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setelah seseorang meninggal, kita seharusnya hanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, jangan mencela orang-orang yang telah mati, karena mereka telah mencapai apa yang mereka kerjakan. Mengungkap keburukan seseorang yang telah meninggal dianggap sebagai tindakan tidak bermanfaat dan bisa membuka aib mereka yang seharusnya ditutupi. Sebaliknya, mendoakan mereka lebih dianjurkan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam Islam, anjing dianggap haram berdasarkan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits. Berikut adalah penjelasannya. Anjing tidak disebut secara eksplisit haram dalam Al-Quran, tetapi hadits memberikan panduan tentang status najisnya. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seekor anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dalam konteks ini, anjing dianggap najis karena air liurnya, dan interaksi dengan anjing memerlukan pembersihan secara ritual. Meskipun anjing sendiri tidak disebutkan secara khusus sebagai haram untuk dimakan, karena termasuk hewan buas dan dilarang untuk dikonsumsi. Interaksi yang dekat dengan anjing harus dihindari karena najis. Dalam Islam, burung gagak seringkali dikaitkan dengan simbol peringatan atau pertanda. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan terhadap burung gagak bisa berbeda-beda di berbagai budaya dan tradisi. Jika kita melihat burung gagak muncul di sekolah atau di rumah, secara umum hal itu tidak memiliki arti khusus yang langsung diasosiasikan dengan ajaran Islam. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk mempercayai tahayul atau kepercayaan tanpa dasar yang ilmiah atau teologis. Burung gagak adalah makhluk ciptaan Allah seperti halnya makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, burung gagak pernah disebut dalam kisah Kabil dan Habil Qiyas Al-Maidah 31, ketika burung gagak digunakan untuk mengajari Kabil bagaimana menguburkan mayat saudaranya. Jika Anda mendapati burung gagak di sekolah atau rumah, hal itu mungkin lebih terkait dengan perilaku alami burung tersebut daripada suatu tanda. Dalam Islam, istri yang dianggap membawa rezeki bagi suaminya bukanlah sekadar dalam hal materi, tetapi juga dalam hal spiritual, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Beberapa ciri istri pembawa rezeki suami menurut ajaran Islam adalah 1. Istri yang saleha. Istri yang taat menjalankan ajaran agama, menjaga ibadah, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dianggap menjadi sumber keberkahan dalam rumah tangga. 2. Istri yang mendukung dan menghormati suami. Istri yang selalu mendukung, menghargai, dan tidak merendahkan suami dalam kondisi apapun dapat menjadi sumber motivasi bagi suami untuk bekerja lebih giat dan mendapatkan rezeki yang berkah. 3. Istri yang sabar dan penuh syukur. Kesabaran istri dalam menghadapi berbagai cobaan hidup serta rasa syukurnya terhadap nikmat yang diberikan Allah akan membawa keberkahan. Dalam Islam, makanan haram memiliki dampak buruk, baik dari segi spiritual, moral, maupun kesehatan. Berikut adalah beberapa dampak buruk dari mengonsumsi makanan haram menurut ajaran Islam. 1. Mengurangi keberkahan. Makanan haram dianggap mengurangi atau bahkan menghilangkan keberkahan dalam hidup. 2. Menghalangi terkabulnya doa. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, mengonsumsi makanan haram dapat menjadi salah satu penyebab doa tidak dikabulkan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis,
di mana seseorang yang makan dari hasil haram tidak akan diterima amal ibadahnya. 3. Merusak hati dan iman. Makanan haram dapat mengotori hati dan jiwa, menjauhkan seseorang dari Allah, hati yang terkontaminasi. Makanan haram bisa menjadi keras. 4. Menghancurkan moral dan akhlak. Mengonsumsi makanan haram juga dapat mempengaruhi moral dan perilaku seseorang. Dalam Islam, beberapa anggota tubuh yang sering ditekankan untuk dijaga dari perbuatan dosa meliputi 1. Mata. Dianjurkan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, seperti melihat hal yang tidak pantas, pornografi, atau sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu buruk. 2. Telinga. Menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang haram seperti gosip, fitnah, atau ucapan-ucapan yang tidak baik. 3. Lisan mulut. Mulut harus dijaga dari berbicara yang tidak baik, seperti berbohong, bergosip, mencaci maki, dan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. 4. Tangan. Dianjurkan untuk tidak menggunakan tangan untuk melakukan perbuatan yang haram seperti mencuri. 5. Kaki. Kaki harus dijaga dari melangkah ke tempat-tempat maksiat atau menuju perbuatan yang melanggar perintah Allah. 6. Hati. Hati harus dijaga dari rasa iri, dengki, sombong, dan niat-niat buruk. Dalam Islam, inilah beberapa perbuatan dosa istri yang dapat membuat Allah murka. 1. Durhaka kepada suami. Dalam Islam, istri memiliki kewajiban untuk menghormati dan menaati suaminya selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. 2. Mengkhianati suami. Zina. Mengkhianati pasangan, khususnya berzina, adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Hal ini tidak hanya melanggar hak suami, tetapi juga melanggar perintah Allah dan dapat mengundang murkanya. 3. Tidak menjaga kehormatan. Islam mengajarkan agar seorang istri menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, dan suaminya. Ini termasuk dalam berpakaian yang sesuai dengan syariat, menjaga pergaulan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga. 4. Mengabaikan tanggung jawab keluarga. Seorang istri dalam Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dalam Islam, berikut adalah 4 perkara utama yang dapat menghilangkan pahala. 1. Riya pamer. Melakukan ibadah atau kebaikan dengan niat untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain. Allah hanya menerima amalan yang dilakukan ikhlas semata-mata untuknya, dan perbuatan riya dapat menghapus pahala. 2. Menyebut-nyebut kebaikan. Menyebut-nyebut atau mengungkit kebaikan yang telah dilakukan kepada seseorang dapat menghilangkan pahala. 3. Menganiaya atau menzalimi orang lain. Perbuatan zalim kepada orang lain, seperti mencaci, memfitnah, atau merampas hak orang lain, akan membuat pahala kita berpindah kepada orang yang kita zalimi pada hari kiamat. 4. Berkata-kata kotor atau berdusta. Lidah yang tidak dijaga, seperti berbohong, mengumpat, atau mencaci maki, boleh menghapus pahala puasa dan ibadah lain. Dalam Islam, inilah beberapa perkara yang sebaiknya tidak diceritakan kepada orang lain. 1. Aib atau dosa diri sendiri. Rasulullah SAW menekankan agar umatnya tidak mendedahkan dosa atau kesalahan sendiri kepada orang lain, kecuali dalam situasi tertentu seperti mencari nasihat atau bimbingan agama. Mendedahkan dosa secara terbuka boleh membawa kepada hilangnya rasa malu dan taubat. 2. Aib orang lain. Mendedahkan atau membicarakan tentang keburukan dan kesalahan orang lain adalah dilarang dalam Islam. Ini dianggap sebagai mengumpat, ghibah, yang merupakan dosa besar. 3. Kebajikan atau amalan baik yang dilakukan secara sembunyi. Islam menganjurkan amalan yang ikhlas tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Amalan seperti sedekah, puasa sunat, atau sholat malam lebih baik dilakukan secara rahasia untuk menjaga keikhlasan. 4. Rencana atau niat pribadi. Dalam Islam, ada 2 jenis dosa yang terus mengalir kepada seseorang meskipun dia sudah meninggal, yaitu 1. Dosa riba. Riba bunga atau keuntungan berlebih dalam transaksi keuangan merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Dosa ini bisa terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal jika harta yang ia tinggalkan, termasuk hasil dari riba, terus digunakan oleh ahli warisnya atau pihak lain. 2. Dosa mengajarkan keburukan. Jika seseorang mengajarkan keburukan atau melakukan tindakan yang membawa orang lain ke jalan yang salah,
maka setiap kali orang lain mengikuti ajaran atau tindakan tersebut, dosa akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali memulai atau menyebarkannya, meskipun dia telah meninggal. Dalam Islam, pada hari kiamat, anggota tubuh manusia akan memberikan kesaksian terhadap perbuatan yang dilakukan selama hidup. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satu ayat yang membahas hal ini adalah 1. Surah An-Nur 24:24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang dahulu mereka kerjakan. 2. Surah Yasin 36:65. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dari ayat-ayat ini, dapat dipahami bahwa tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat, berbicara tentang apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Dalam Islam, kesetaraan antara laki-laki dan wanita diakui dan dijunjung tinggi, meskipun terdapat peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk keduanya. Beberapa prinsip utama terkait kesetaraan ini antara lain: 1. Martabat kemanusiaan yang sama. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan dari esensi yang sama. 2. Kesetaraan dalam ibadah dan takwa. Dalam hal hubungan dengan Allah, baik laki-laki maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala dan derajat di sisinya. 3. Hak ekonomi dan hukum. Islam memberikan hak ekonomi yang jelas bagi wanita, seperti hak atas harta, hak untuk bekerja, dan hak untuk menerima warisan. 4. Peran dalam keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga, baik laki-laki maupun wanita memiliki tanggung jawab tertentu. Laki-laki dituntut menjadi pemimpin dan penanggung jawab keluarga, namun ini tidak mengurangi martabat wanita. Dalam Islam, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menangkal santet di rumah. 1. Tingkatkan ketaatan pada Allah. Salat 5 waktu secara rutin dan khusyuk. Perbanyak zikir dan doa, terutama membaca ayat kursi Al-Baqarah 255 setelah setiap salat dan sebelum tidur, karena ayat ini memiliki kekuatan perlindungan yang besar. 2. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas secara rutin dapat membantu menangkal gangguan sihir, santet, dan gangguan jin. Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan membaca surat-surat ini sebagai perlindungan dari berbagai keburukan. 3. Ruqyah mandiri. Melakukan ruqyah mandiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, serta An-Nas. Dalam Islam, ada beberapa amalan dan perbuatan baik yang diyakini dapat menjadi penerang di alam kubur. Berikut adalah 7 hal yang dapat menerangi seseorang di alam kubur menurut ajaran Islam. 1. Salat yang didirikan dengan khusyuk. 2. Membaca dan mengamalkan Al-Quran. 3. Sedekah. 4. Ilmu yang bermanfaat. 5. Anak yang soleh. 6. Zikir dan istighfar. 7. Meninggal dalam keadaan syahid. Amalan-amalan ini tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas hidup di dunia dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Islam, kepercayaan mengenai jin berdasarkan Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa jin dapat mempengaruhi manusia, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan tempat-tempat favorit jin dalam tubuh manusia. Namun, beberapa ulama dan ahli tafsir menyatakan bahwa jin dapat berusaha mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia, terutama melalui bisikan was-was yang seringkali dihubungkan dengan gangguan psikologis atau spiritual. Beberapa pandangan dalam tradisi Islam juga menyebutkan bahwa jin dapat berusaha masuk ke tubuh manusia di tempat-tempat yang lebih lemah atau saat manusia berada dalam kondisi tertentu, seperti ketika marah, dalam keadaan tidak bersuci, atau ketika lengah. Beberapa ulama mengaitkan pengaruh jin dengan bagian-bagian tubuh, seperti hati dan pikiran, karena di sanalah jin dapat menggoda manusia melalui bisikan jahat. Dalam Islam, fitnah adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang. Fitnah merujuk kepada menyebarkan kebohongan atau informasi yang menyesatkan tentang seseorang atau sesuatu yang menyebabkan kerusakan, permusuhan,
atau kebencian di antara orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, menunjukkan betapa seriusnya dosa ini. Namun, dalam Islam, semua dosa, termasuk fitnah, bisa diampuni oleh Allah SWT asalkan pelakunya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Syarat taubat dalam Islam meliputi 1. Menyesali perbuatannya dengan hati yang tulus. 2. Berhenti melakukan dosa tersebut dan tidak mengulanginya lagi. 3. Meminta maaf kepada orang yang difitnah jika memungkinkan. Karena dosa yang melibatkan hak manusia harus diselesaikan dengan pihak terkait. 4. Memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh fitnah tersebut jika bisa dilakukan. Dalam Islam, ada beberapa riwayat dan tradisi yang menyebutkan jenis-jenis makan ain yang berkaitan dengan jin dan setan, tulang dan kotoran. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW pernah menyebut bahwa jin muslim makan sisa-sisa tulang yang disebutkan atas nama Allah, sementara kotoran digunakan sebagai makanan bagi jin yang kafir. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian beristinja dengan tulang atau kotoran, karena sesungguhnya itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin." HR Muslim. Makanan yang tidak disebut nama Allah. Ada kepercayaan bahwa setan senang dengan makanan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah tanpa membaca bismillah. Dalam Islam, ada beberapa hal yang dapat mengubah makanan dari halal menjadi haram. Berikut adalah 4 hal utama. 1. Bahan yang dilarang. Jika makanan mengandung bahan-bahan yang secara eksplisit dilarang dalam Islam, seperti daging babi atau alkohol, maka makanan tersebut menjadi haram. 2. Proses penyembelihan. Daging hewan yang halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jika hewan disembelih dengan cara yang tidak sesuai, atau jika hewan mati sebelum disembelih mati tidak syahadah, dagingnya menjadi haram. 3. Ketercampuran dengan makanan haram. Jika makanan halal tercampur dengan makanan yang haram, sehingga sulit untuk memisahkannya, maka makanan tersebut dapat menjadi haram. 4. Bahan pengawet atau penyedap yang dilarang. Penggunaan bahan pengawet, penyedap, atau bahan tambahan lainnya yang berasal dari sumber haram dapat menjadikan makanan halal menjadi haram. Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang dapat merusak pahala atau amal baik seseorang. Berikut adalah 5 di antaranya. 1. Ria pamer. Melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk dipuji atau dilihat orang lain dapat merusak pahala amal yang tulus semata-mata karena Allah sangat dianjurkan. 2. Syirik menyekutukan Allah. Mengaitkan sesuatu atau seseorang dengan Allah dalam ibadah atau keyakinan dapat menghapuskan semua amal baik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni jika tidak bertaubat. 3. Bicara bohong dan ghibah. Menggunjing. Mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya dapat mengurangi pahala dan mendatangkan dosa. 4. Membatalkan amal dengan perbuatan buruk. Melakukan dosa besar setelah melakukan amal baik, seperti berbuat zalim atau maksiat, dapat menghapus pahala dari amal tersebut.